Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawati dengan NIM 2122-21070, kelas C, Prodi Ilmu Komputer, kampus B, Buton Tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Firman Eskom Mkom. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya, yaitu mengenai praktikum materi input, output, dan mix. Baik, kita langsung saja memahami konsep perangkat keras input output. Secara umum terdapat beberapa jenis di dalam perangkat keras, yaitu yang pertama ada device penyimpanan, yang kedua ada transmission device. Nah, yang ketiga ada human interface. Device. Nah, untuk konsep perangkat keras di sini ada 3 konsep perangkat keras. Yang pertama itu ada bus, yang kedua ada port, dan controller. Nah, pengertian dari bus ini dia adalah koneksi yang menghubungkan device menggunakan kabel-kabel, dan untuk port dia itu adalah koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin, dan untuk controller dia itu adalah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port dan bus atau device. Nah, untuk selanjutnya sini ada 3 langkah yang ditentukan oleh device. Yang pertama ada command ready, yang kedua ada busy, dan yang ketiga ada error. Nah, di sini untuk host dia ini mengeset command ready ketika perintah telah siap untuk dieksekusi oleh controller. Nah, dan untuk controller dia itu mengeksekusi ketika sedang mengerjakan sesuatu
dan men-clear busi. Ketika telah siap untuk menerima perintah selanjutnya, error ini diset ketika terjadi kesalahan. Dan untuk selanjutnya itu kita ke penjelasan yang kedua. Atau direct memory access. Yang pertama di sini ada definisi. Definisi ini dia ada DMA yang sebuah prosedur khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input output. Dan kedua ada transfer DMA. Dan untuk transfer DMA ini dia ada 3 langkah yang dalam transfer DMA. Yang pertama itu prosesor. Prosesor ini dia menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan device, tujuan data dan banyaknya byte yang ditransfer. Nah, untuk kedua di sini ada DMA controller. Nah, untuk DMA controller ini dia memulai operasi, menyiapkan bus, menyediakan alamat menulis dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. Dan yang ketiga ada DMA controller menginstruksi. Nah, untuk DMA controller menginstruksi ini dia proses di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Nah, pada dasarnya DMA mempunyai 2 metode. Yang pertama ada metode ini dia sangat baku dan simpel yang disebut HALT atau burst mode DMA. Yang kedua ada mengikut sertakan DMA. Untuk mengikut sertakan DMA ini, dia memegang kontrol dari sistem bus untuk jangka waktu yang lebih pendek. Nah, dan yang ketiga ini ada cara mengimplementasi DMA. Adapun keuntungan
DVMA adalah dapat mendukung transfer antar dua memori mapped device tanpa intervensi CPU. Nah, adapun dalam pelaksanaannya, beberapa komputer menggunakan memori fisik untuk proses DMA, sedangkan jenis komputer lain dia menggunakan alamat virtual dengan melalui tahap penerjemahan dari alamat virtual menjadi alamat memori fisik. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada memahami masalah yang berkaitan dengan sistem operasi. Nah, berikut ini ada beberapa kasus yang sering terjadi yang berkaitan dengan sistem operasi. Yang pertama itu dia tidak bisa login dalam jaringan, berarti klien tidak dapat mengakses jaringan secara keseluruhan. Nah, untuk kedua itu dia tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar neighborhood. Yang ketiga, tidak bisa sharing file atau printer. Nah, di sini ada tugas terpenting sistem operasi. Yang pertama di sini ada mengatur physical device. Kedua, ada menampilkan abstraksi mesin virtual dari aplikasi interface aplikasi untuk hard disk. Sistem operasi menyediakan dua abstraksi, yaitu raw device. Dia adalah array dari beberapa data block. Yang kedua ada file system, yaitu sistem operasi mengantrikan dan menjadwalkan beberapa permintaan interface yang berasal dari beberapa aplikasi. Itulah tadi penjelasan dari video saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.